Udah nih. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Tiba PDI mengusung Gibran, Kaisang gitu. Yang mana adalah anak dari musuh dia sekarang. Teleskop. Kayak nunggu nembak gitu. Kayak kaget, kok kayak ada orang di atas tuh dia ngeliat teleskop. Terus ada suara tembakan, dia kaget dulu, nah baru ini lagi. Dia kayak udah lihat tapi didiemin gitu. Kalau 15.000 terlalu kenyang. Bikin ngantuk, tidak produktif, tidak belajar, generasi kacau. Kedepannya hancur negara ini. 7,5, pas. Belum kenyang nih, tapi nggak ngantuk. Nggak ngantuk, tapi terisi. Walaupun agak nanggung. Nggak bikin mah. Bunuh niat, bunuh karena nggak sengaja. Ada macam-macam tuh ya, kan. tapi nggak bebas murni. Bukan berarti jadi bebas ya. Iya. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Ada beraknya nih. Kenapa ditantang? Ada sesuatu yang nyerempet berak gak? Ada. Apa? Dari depan aja dah. Jangan tiba-tiba kita lagi ngomong ini terus beloknya ke berak. Udah kalau mau, udah di awal dah. Apa? Camping, Cing. Gue mau camping. Lo mau camping? Gue mau camping. Oke. Masalah utamanya adalah gue kan camping di alam bebas, Cing. Tahu nggak lo? Di alam bebas yang Yang bukan... ngapain aja? Apa? Yang lu bisa ngapain ngapain aja aja. Enak juga ya. Tapi tetap ada dosa kan di situ. Nah, iya, tetap dosa tetap dihitung. Iya. Tapi nggak apa? Tetap dihitung. Nggak bebas. Nih, nggak ada WC-nya, Cing. Kan biasa kan kalau glamping, lu pernah glamping itu nggak? Glamping ya. Nah kan WC-nya ada, Cing. Ada. Nah ini di alam bebas yang mana lu nggak disediakan WC. Jadi ke sungai lah. Nah beraknya kalau nggak ke sungai, kata orang-orang suruh gali Gali sendiri. Nah maksudnya kan orang camping itu kan udah ribuan, kita pasti gali tai juga gimana? Pasti gali bekas tai. Oh, iya juga. Ntar kalau mau di sungai, kita di sebelah sini, sebelah sana ada, ngalir. Lah, dia. Ya siapa itu? Gitu. Kenapa kalau kita ada berak gak disiram, kita nanya ya? Ini tai siapa sih? Gak bakal ada yang jawab ya. Tai dia, Bang. Nah, gitu aja. Apaan sampai ribuan? Lo camping apaan sampai ribuan? Ya kan di gunung, di tempat itu kan pasti kan orang udah gunung itu kan dari dulu, Cing, dari tahun Iya. berarti kan orang udah banyak yang camping di situ pasti, Cing. Iya. Nah, beraknya pasti kan, aduh bingung lah. Gue paling nggak, udah mana gue tiap hari kudu berak. Nah, orang juga emang semua, ini juga kudu berak. Kan ada yang apa? 2 hari sekali. Emang ada? Ada istri gue. Masa berak dua penuh dong? Dia kebalikan dari gue 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Kentutnya bau dong. Wah, wangi, Cing, wangi kasturi. Kentut bau kan karena dia udaranya itu nyerempet tainya gitu. Jadinya bau itu. Karena udah ngumpul nih di loptai. Kayak nama ini ya, benda dari Cina, loptai. Begitu udaranya lewat, dia nyerempet sih. Anjir, najis. Jadi bau. Si Rahman itu kan disumpel kampar pakai pantai, Cing. Bau min jadi. Bau min. Jadi menyublim. Tainya nyublim. Begitu keluar didiemin lama-lama hilang. Nguap. Menyublim dari benda padat ke benda gas. Jadi uap. Dikentutin terus jadi hilang kampernya. Nah itu masalah tuh, Cing. Ya lu terus ngapain camping kalau emang kan pengen masalahnya di situ? Pengen kenalin anak gua ke alam. Ya glamping aja dulu kalau gitu. Glamping tuh kan gua kan sebenarnya pengen anak-anak gua tuh kan pengen ngasih sesuatu ke anak gua gitu, Cing ya. Kayak pelajaran hidup lah. Iya. Bahwa gua ini bisa diandelin karena gua ngerasa makin lama kok gua makin nggak bisa diandelin gitu ya. Contoh,
ngerjain PR gue agak bisa, Cing. PR itu susah banget, Cing. Emang iya, anak sekarang mah. Gila, Kayak pelajaran kita SMP, dia SD. Udah gitu kita nggak ngerti juga ininya, apa namanya, model... Metode belajarnya. Metode belajarnya. Nih, kayak gue baru tahu nih. Dolphin. Itu ternyata sekumpulan dolphin itu ada namanya apa. Beda tuh, sekumpulan dolphin sama sekumpulan domba itu beda sebutannya. Ada yang pack, burung juga gitu. Burung tuh flock gitu-gitulah. Anjing pack tuh. Anjing pack. Pack, iya. Gitu. Oraman, tai. Sekumpulan tai. Seonggok. Seonggok. Iya. Gue nggak bisa. Nah, gue ngerasa kayak, aduh anak gue apa-apa nggak ke gue gitu, Cing. Kayak, anjing gue nggak bisa diandelin banget ya sama anak gue, nggak bisa jadi role model yang bener gitu. Makanya gue pengen ajak dia camping, beda lihat nih, oh ternyata Abah bisa diandelin, Abah bisa masak, Abah bisa diriin tenda, Abah bisa bikin api unggun gitu. Gue pengen Masak kan di rumah lo sering masak. Ya tapi kan dia nggak ngeliat, Cing, udah jadi masakannya. Apa gue suruh nonton aja kalau Nah masaknya. iya. Sekali-sekali lo lihat ini Abah masak gitu. Kalau diriin tenda aja gak di rumah. Api unggun aja di rumah. Daripada ntar anak lo yang ngeliat, iya Abah beraknya begini. Akhirnya lo kagak jadi role model juga. Beraknya dikubur. Anjing. Gitu-gitu. Ini pakai kaki. Kayak kucing. Nah itu, Cing, gue ngerasa, gue harus ngajarin mereka lah tentang mencintai alam. Iya. Gue juga ngeliat ada beberapa hal-hal positif di saat lu ngajak anak lu kemah. Gitu, dan di situ gue kemah kan di tempat yang nggak ada sinyal, ya, Cing. Jadi harapan gue tuh gue bisa bonding lah sama mereka, bisa bener-bener tuh 3 hari 2 malam kita bisa ngobrol, bisa saling mengandalkan satu sama lain. Itu harapan gue gitu, karena akhirnya kan setelah kematian meninggalnya bokap gue gitu, Cing, atau teman-teman gue lah. Kematian kayak peristiwa. Kayak ada kaleidoskop. Ya, setelah peristiwa itu ya. Gue kan mencoba untuk biar nggak sedih, gue inget-inget keburukannya gitu, Cing. Inget-inget aja kejelekannya. Ternyata susah, Cing. Yang muncul itu malah yang baik-baik. Baik aja ya. Itu heran ya. Saat orang yang ada, yang muncul di kita memorinya itu pasti jelek-jelek sehingga kita nggak mau ngobrol sama dia. Tapi saat dia nggak ada, yang lahir itu, yang di recall itu yang baik-baiknya aja, Cing. Karena mungkin udah proses penerimaan aja kan. Ya nggak tahu lah ya. Iya. Jadi lo pengen meninggalkan banyak kebaikan nih, kesan baik. Banyak kenangan aja. Karena kan yang kenangan sama bokap gue belum tentu baik kan. Kayak, tapi gue inget tuh. Gue inget waktu itu jalan-jalan ke sini. Gue inget lo pernah, bahkan yang nggak pernah waktu dia ada gitu, gue inget. Ternyata gue pernah makan di restoran ini bokap gue nih. Ngobrol banyak hal lah gitu. Nah kayak gitu-gitu, Cing. Nah gue pengen, ya kita kan umur gak ada yang tahu ya. Tapi gue pengen sebanyak mungkin ninggalin kenangan-kenangan ke mereka lah gitu. Iya. Supaya lo bisa jadi role modelnya, ini sambung-sambungin aja. Benar. Supaya tadi itu dia mesti melihat, gue bisa jadi role model. Oh ternyata Abah bisa begini, Abah bisa diajak ngobrol. Aku bisa jadi role model yang baik buat dia. Iya. Role model sama idola apa bedanya? Kalau idola itu kalau itu kayaknya beda bahasa doang deh, Cing. Kayaknya kalau role model itu mungkin diikutin. Prosesnya itu kita mau ikuti dia gitu. Kalau cuma idola doang kayaknya senang sama ini. Ngefans doang. Ngefans sama karyanya gitu. Apa yang tadi kan ada role model, ada idola. Panutan. Suri tauladan. Apa lagi kan? Apa sih musuh? Ini disupport apa enggak nih? Enggak usah kasih. Panutan, idola. Kalau idola tuh kayaknya seseorang yang lo suka aja gitu, Cing, ya. Iya. Baik karyanya atau... Iya, karyanya. Cuma kalau mungkin kita mengenyampingkan prosesnya dia dapat itu, terus minus-minusnya dia di hal yang lain gitu. Kalau role model kayaknya kita mencontoh perjalanannya dia gitu. Perjalanannya dia untuk sampai di satu titik. Terus diikutin. Terus gimana? Oh nih, gue suka sama dia. Ini role model gue lah, cara dia. Misalnya cara dia ngebawain, gue ngefans sama Tanto Yahya, gue pakai topi koboi gitu misalnya. Itu bukan role model sih. Itu apa? Itu lebih ke idola ya kalau kayak gitu ya. Koboi puncak lagi.
Yang nggak lebar-lebar banget ini. Role model, panutan, Panutan itu kan dianut, diikuti berarti. teladan. Tauladan bisa. Oh, yang diikuti contoh-contoh baiknya tuh diikuti, baik itu perbuatan, sifat, dan perilakunya. Perilakunya, iya. Dan lo pengen jadi role model dari? Gua pengen anak-anak gua ngelihat gua ada hal positif yang bisa diambil role modelnya lah. Yang mungkin nggak semuanya kalau gua jadi role model mah salah juga, Cing. Nggak bener juga gua kan. Tapi kalau ke anak ya setelah beberapa kali nih gue punya kesempatan anak gue ditanyain bagaimana kesan lo terhadap gue, gitu. Dia itu yang diingat adalah gue galak atau tegas. Galak atau tegas. Padahal gue pengennya dia ngomong Buya baik, ngajak jalan-jalan, ini. Itu nggak keinget tuh sama dia. Yang diingat tuh justru mungkin lebih ke cara kita ngomong, perlakuan kita terhadap dia. Mungkin itu yang akhirnya jalan-jalan ke ininya mah. Gue ajak jalan-jalan mulu lo pada. Kagak. Itu ditanya sama siapa, Cing? Sama Irfan, kemarin nih terakhir. Menurut kamu Buya orangnya kayak gimana gitu? Gak ada baik, suka ngajak jalan-jalan, kagak. Yang diingatnya galak, tegas ya kalau aku salah dia ngasih tahu tapi cenderung mungkin nada gue agak tinggi. Nah, yang keinget justru itunya Chan ya. Nggak tahu kalau anak yang lain ya. Kalau contohnya dari anak gue, ya yang keinget ya justru itunya. Jadi gue pikir kayaknya kalau mungkin eventnya mungkin bisa. Eventnya berkemah, eventnya mungkin jalan-jalan gitu eventnya. Cuman konten di dalamnya itu yang bakal diingat. Bukan jalan-jalan ke Amerikanya. Di Amerikanya dia dimarah-marahin mulu sama lu kan, misalnya. Nah, yang diingat adalah yang dimarahin. Dimarah-marahinnya bukan baik jangan ajak jalan ke Amerika kali 7. Nggak gitu aja ternyata. Beberapa kali sih gue ternyata gitu. Proses ininya kali ya, interaksinya yang malah kerekam sama si anak-anak ya. Kalau contohnya di anak gue ya, nggak tahu kalau yang di anak. Ya, gue deh memposisikan sebagai anak sama, Cing. Waktu gue kalau tanya bokap gue, galak, rese, ribet gitu. Iya. Tapi pas dia udah nggak ada nih, Cing, recall tuh, Cing. Karena ternyata dia nggak galak sih sebenarnya. Dia tuh pengennya gitu. Akhirnya punya sudut pandang baru. Saya nge-recall tuh, Cing. Banyak banget kejadian-kejadian asli. Gue punya POV-nya jadi beda banget. Waktu dia ada sama nggak ada gitu. Nah akhirnya gue jadi cenderung kayak anjir bokap gue ternyata pekerja keras ya. Kayak gitu, Cing. Akhirnya bokap gue ternyata pekerja keras juga ya. Oh dia ternyata orangnya sebenarnya sih sayang sama keluarga gitu, Cing. Akhirnya kayak gitu. Iya tapi pada saat ya emang susah sih ya kalau lagi ada orangnya yang kita terima, kita nggak pernah kita kayaknya kurang kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang baik. Karena kita selalu ketemu tiap hari hal yang buruk. Padahal misalnya dia marah, kita belum mandi sore, yang kita ingat kan itunya. Besoknya baru mau ingat hal baik dia, udah marah lagi. Karena kita nggak mandi. Jadi kita nggak punya kesempatan kalau dia udah meninggal, dia ini kita udah merenung nih. Nggak ada ruang untuk sempat mikirin untuk kayak gitu. Mikirin yang kayak gitu. Giliran dia udah meninggal baru, wah gila ternyata dulu mungkin kayak begini ya. Apalagi kita ngerasain jadi bapak. Apalagi kita ngerasain jadi bapak. Walaupun uang bukan jadi masalah, tapi kita kan nyari uang tuh buat anak. Misalnya anak lesnya males-malesan. Ayo gimana? Mahal lagi. Itu gimana kita? Pasti akan. Baru kemarin gue marah lagi, Cing. Nah, dia nggak inget, nggak tahu kan alasan lo nih bapak udah keringetan boolnya nih gitu. Sampai tai bapak menyublim. Tai abah nih buat bayarin lo les. Lo kayak begini gitu kan? Iya benar. Ada itu juga kan? Bener. Ada marah kayak gitu juga. Benar. Tapi mereka nggak sempat mikir itu kali. Iya. Mereka nggak ngeh tuh. Kayak, oh ya ini kan gue yang mau les ini. Terus males-malesan, wajar dong kalau orang tua gue males-malesan. Karena kan dia udah keluarin uang. Anak-anak tuh belum punya ke titik itu sih, Cing. Iya. Bener. Nah makanya gue juga mikir kan, anjir baru kemarin, Cing. Udah mah ikut kursus mahal, karate. Udah mah nungguinnya lama. Berapa jam setiap dia les, bisa 3 jam, nungguin 4 jam. Dia dari jam 4 sampai jam 8 malam. Kita tungguin, kita temenin ya dia gitu-gituan. Terus tiba-tiba tengah jalan udahan. Kan kesel banget, Cing ya. Iya. Ngelihat perangkat karatenya segitu banyak, beli berapa duit. Anjir nih kalau jadi sepatu
dapat sepatu bagus gue nih gitu. Gitu sih. Kita kagak bisa maaf. Sepatu kulit pisang. Licin mulu jadi. Kepleset mulu jadi. Akhirnya, oh iya, enak. Makanya gue akhirnya, oh ini mungkin anak-anak gue sekarang ngalaminnya gitu, ngerasainnya kayak gue dulu nih. Abah marah-marah mulu, rese, galak. Ya mau nggak mau lah Cing ya, itu kan karena memang udah terjadi. Emang kayaknya hukum alamnya begitu dah. Iya. Nah makanya sekarang yang gue coba ambil adalah, gue belajar ya kejadian gue sama bokap. Oh iya waktu zaman bokap, apapun yang dia lakuin, segalak apapun dia sama gue, seenggak baik apapun hubungan gue sama dia, pas dia nggak ada, toh yang hidup di gue tuh kenangan baiknya kok. Gitu. Makanya kalau kata gue ya, maksudnya dulu kalau kita ambil, kenapa kita lo atau gue punya pikiran gitu sama bokap, karena bokap kita juga nggak pernah menjelaskan Iya. bagaimana perjuangannya dia. Menjelaskan bukan artinya kita harus ngomong. Kalau misalnya sekarang lo ajak anak lo sesekali dah ikut syuting, liatin bapaknya, nih syuting nggak cuma di depan kamera jadinya gitu. Prosesnya panjang gitu. Mungkin itu bisa kali. Maka juga suka ada beberapa yang gue ajak untuk ngelihat, nih ternyata nggak seenak itu syuting. Prosesnya harus ada sesuatu yang diusahakan juga. Mudah-mudahan itu bisa jadi menjelaskan bahwa kita ini berjuang sebagai orang tua untuk si anak-anak. Itu nggak mungkin terjadi di gua, Cing. Karena pas dia lihat nih, oh ternyata sebelum syuting mabok dulu. Oh, pantesan aja. Enak banget gua depan kamera. Seloki dulu doi. ya tapi nanti pasti ketemu caranya. Iya, ketemu caranya. Gimana supaya kita bisa menjelaskan, nih kita berjuang loh buat ini, nggak harus ngasih tahu, oh kita udah capek ini segala macam, cuman kita gimana cara menyusupkan informasi itu bahwa kita sedang berusaha gitu. Iya. Nah makanya kalau gue itu sih coba creating memory sama anak-anak gue, coba sebanyak-banyaknya nunjukin bahwa gue tuh peduli sama mereka. Even kayak kita mau camping ini, kita mau liburan, kita voting dulu. Beneran nggak lu mau? Gue tanya ke mereka. Nah itu gue berharap ada 1-2 hal yang bisa mereka ingat gitu nanti kalau udah gede gitu. Tentang abahnya gitu. Tapi kita mau ke dunia fantasi nih, Dufan. Mau ikut gak? Mau lah, kapan? Iya. Kapan? Ya pokoknya sebelum akhir tahun dah. Ikut aja. Bawa dul kolak jangan lupa ya. Ngapain bawa dulu kolak? Biar cepet brojolnya. Iya. Dul kolak tuh bukan obat ini ya, obat nggak mencer apa sih? Itu diapet. Dulu kolak mah untuk ngeluarin. Hal yang susah nih kita tojos. Bentuknya kayak peluru ditojos gitu. Hah? Bola lagi aja. Bola dimasukin. Iya, obat lembek. Bentuknya kayak peluru. Nggak lembek sih, cuman kalau diairin. Kalau diairin apa namanya? Kalau kolak sama. Dul kolak apa coba? Dul kolak pil. Dul kolak pil apa? Ada yang disodoknya. Iya. Nah ini kalau yang kecil ini ditaruh di pantat terus itu pakai sumpit dimasukin ke dalam gitu. Apain pakai ntar sumpitnya yang masuk. Gitu. Jadi harus ada yang nyumpitin keluar kayak. Nah ini ya keluar cacing pita. Ini kayak keluar cacing pita. Ini kan sih kayak peluru gini kan. Iya. Dimasukin tuh blok aja. Kontisipasi. Gak berapa lama keluar deh tuh. Iat ul. Tai lo ya keluar. Iat ul tai lo. Cing, tapi kalau ngomongin role model, ya mungkin kita masing-masing punya role model lah. Pasti lu ada nggak sih idola atau role model? Gue tuh kayak kurang memperhatikan orang ya. Maksudnya tuh gue nggak sampai ngulik dia gimana sampai kayak ininya. Kalau kebetulan lewat aja gitu. Kebetulan lewat terus, wah ternyata dia. Kayak misalnya gue juga sama Panji nih. Panji itu termasuk role model gue dalam melakukan satu hal lah gitu. Misalnya dia selalu bangga sama produk yang dia bikin. Mau dia jelek kayak mau ini kayak mau bagus kayak, tapi dia pertama bangga dulu aja sama produk yang dia bikin. Terus
cara memasarkannya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi ya Jadi role model lo lah. jadi role model yang kayak gitu. Ada beberapa orang yang lain mungkin di sikap penerimaan terhadap hidup juga ada lagi orang yang wah kayaknya enak nih dia nih kayak Dalam menghadapi permasalahan kerutan, kayak gimana gitu. Ngadepin anak, role model gue kayaknya beda-beda aja. Nggak pernah ada satu ya terus yang gue kulik gitu, nih orang ini gue kulik gitu, nggak ada. Jadi ada berbagai macam orang dalam berbagai macam permasalahan atau iya. kondisi yang lo idolain. Iya. Kalau berfashion ada nggak role model lo? Berfashion. Fashion, gaya berpakaian. Kalau gue Nicky Astria. Ya. Lo kok nggak Mel Sandi? Mel Sandi. Angkatannya tuh. Mel Sandi, Nicky Astria. Sama gue lebih ke Nicky Astria tapi waktu belum hijab. Pas dia pakai hijab gue ganti jadi Ita Purnamasari. Ini siapa? Nicky Astria. Nicky Astria. Dengan lagunya Semut Hitam. Bukan dong. Semut Hitam. Semut Hitam God Bless ya. God Bless. Dia jarum neraka. Jarum neraka, bener. Jarum setan bisa mencabut nyawa. Jarum Itu, neraka. Zaman itu, padahal kayaknya belum musim apa namanya orang putau. Tapi lingkungan dia udah ada. Ada, makanya dia bikin jarum neraka. Jarum neraka. Oh, jarum neraka itu tentang iya. Ini ya. Iya, coba lihat liriknya. Jarum neraka, lirik jarum neraka. Oh, gue pikir tuh Apaan? jarum yang dibikin di neraka untuk menyiksa manusia gitu. Bukan. Tuh, jarum-jarum setan menghujam urat nadi. Wajahmu memucat Darah buku lagi. Kini ku terpaksa namun ku tak kuasa, dirimu terancam dalam bahaya. Oh, ini liriknya sebenarnya lumayan mengintimidasi, Cing ya. Iya. Tuh, jarum-jarum setan bisa mencabut bila kau tak coba berhenti memakainya. Tanpa kau sadari kau bunuh dirimu secara perlahan ya. Nih, tak seorang pun yang bisa bikin engkau berhenti. Bila lau kemenong lau. Lau mau kemenong lau. Ya hanya dirimu yang sendiri bener. Jiwamu selalu dalam bahaya, terancam setan. Iya, terancam setan. Nah, ini sebenarnya lirik. Nah, inilah keberanian dari Nicky Astria yang gue suka dalam membuat lirik. Tapi dia ciptaan siapa dulu dong? Oh iya. Tahu kamu nyanyi dia lagi. Ciptaannya siapa penulis lagu? Ian Antono. Dia tinggal nyanyi. Jadi gak jadi role model. Dalam dia memakai lipstick gitu. Berarti Ian Antono sudah ada dalam lingkungan yang tahu deh. Iya, pakai morfin. Tapi Nicky Astria ini cuma salah satu role model banyak lady rocker zaman lady dulu. Rocker iya betul. Pasti kan. Suaranya tinggi. Sama ada siapa ya? Angkatan dia ya? Ita Purnamasari. Bukan, yang keriting-keriting. Yang keriting-keriting Ruth Gullit. Bukan. Frank Rijkaard. Bukan. Cewek. Penyanyi rocker. Ice, apa namanya? Ice. Bukan. Mas Ica Mukhtar. Bukan. Hah? Siapa? Vicky Bu. Iya. Vicky Bu. Iya. Coba temennya Nicky Astria banyak ada Ses Endang. Oh ini bukan Reni Jayusman. Salah satunya lagi. Ada lagi. Yang keriting-keriting. Sylvia Sarce. Bukan. Sylvia Sarce ya ada sih. Ada. Yang pakai ikat-ikat kepala ya. Atik Sibi, ini Atik Sibi bukan idola gua. Atik Sibi tinggal di Amerika dia. Ya, ini nih yang Kribo ini nih. Oh, Tina Turner. Connie Dio. Bukan. Poppy Mercury. Siapa sih? Inka Christie. Bukan, yang kurus juga. Yang kurus, Kurniawan Dwi Ilianto. Bukan. Kurniawan dan Kana tuh di ini. Kana. Temen Melsan. Sylvia Sarce bukan. Coba Lady Rocker deh, daftar Lady Rocker. Lady Rocker ya, Lady Rocker Indonesia. Lady Rocker Indonesia. Lady Boy Thailand coba. Coba ini dong, ini aja apa namanya berita jangan gambar. Nah. Nicky Astria. Mel Sandi, Anggun Sasmi, Poppy Mercury. Kan? Tahu namanya siapa tuh? Reni Jayusman ada, Nicky Ardila, Poppy Mercury, Connie Dio.
Onidio bondol ya, Cing. Iya, Konidio bondol. Mel Sandi, Sandi. rambutnya cakar macan. Wow. Ella, siapa? Ella itu bebek Ella itu mah. Lela. Dia nyari terus ada berita yang namanya Ella. Aduh. Dia nyari juga tuh di situ. Ella. Ella rocker. Ella rocker. Ella rocker. Iya, Ella Locker. Ya, udah deh. Ini Lupa lah. perempuan-perempuan apa zaman dulu tuh akhirnya banyak melahirkan lady rocker lagi zaman-zaman Iya, itu, Cing, ya. iya. Itu orang Malaysia makanya nggak terkenal. Iya. Tapi nggak ada, Cing, lu yang lu ngefans banget, Cing. Gaya pakaiannya gitu. Nggak ada gue ya. Gaya pakaian lu ngikutin siapa gitu pas ini kayaknya gua. Misalnya kayak gua nih sekarang kan gua kan kayak Keanu AGL gaya gua. Keanu yang itu. Keanu yang selebgram. Yang pakai tanah hot pants, Iya. bajunya gede. Wah, ini gua kayak cocok ya. Rizuka Ari tahu, Rizuka Ari lu. Siapa? Ada lagi tiktokers. Rizuka Ari. Enggak, Rezuka Ari kan itu. Opo. Kok apaan? Kok dilarang? Tahu? Ini lah badan-badan mirip. Enggak lah. Hai guys. Enggak lah gua. Buset. Ini mah Alhamdulillah. Gue fashion kurang. Gue fashion tuh diarahkan sama Ria gue. Diarahkan. Ria semua yang ini? Iya. Nah, Pakai ini gitu. dalam bermusik, lo kan bisa dibilang musisi sekarang, Cing. Anjir. Iya dong. Iya, Lo udah iya. mengeluarkan 2 single. Iya. Dua single. Terus bakal ada single-single lagi dan bikin album kan. Rencananya kan album ke kebun binatang. Kedupan. Lagi makan. Jerapah. Nggak, lo pasti gue sih punya album dong, Cing. Iya. Nah, dalam bermusik, lo ada nggak siapa idola musisi? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani udah. Itu lo suka banget sama dia? Iya. Kayaknya hampir mungkin 80% lagunya gue tahu kali ya. Paling nggak tahu lah gitu. Paling nggak pernah denger deh ya? Iya, paling nggak pernah dengar. Nah, cara lu bernyanyi, lu Dia. Iya, lu pakai Iya, gaya-gayanya Dhani. gaya-gaya dia. Karena gue ngerasa suaranya dia tuh nggak merdu, nggak. Nah, tapi nggak fales. Tapi nggak fals. Iya, masuk aja gitu kan. Iya, gue banget itu. Depannya, Cing. Hah? Depannya yang ini. Yang mana itu? Yang mana aja? Coba aja lo tebakin gue Arjuna. lagu Dewa. Arjuna Once yang nyanyi. Iya. Yang nyanyi Ahmad Dhani ini sudah apa? Sedang ingin bercinta. Aku cinta kau dan dia. Hancur Hancur hatiku ya. Lang Lah. Ari Lasso susah. Tapi kan dia ciptain pakai suara dia dulu. Abis itu Oh, iya, dicocokin sama suara yang bakal dikasih lagunya. Tapi di circle lo ini, Cing, ada satu yang gua sekarang ngefans. Siapa? Kodil. Kodil lagunya Wah, bagus-bagus. gila dia bikinin lagu Ari Lasso yang Tulus. Tulus itu enak banget itu lagunya. Iya. Itu Emang ciptaan dia- Bang Kodil. Emang enak-enak lagunya. Oh. Kodil- Sorak-sorak bergembira juga dia yang bikin Enggak ya? Oh, bukan? ada. Pagi-pagi pasti gembira. Pagi-pagi pasti sedih. Pasti sedih. Makanya dibungkus kan itu. Pagi-pagi pasti happy. Ceritanya sedih semua jadinya. Pagi-pagi pasti sedih. Nah, akhirnya gue, oh anjir, Bang Kodil nih keren juga ya gitu. Iya, emang enak dia kalau nyiptain lagu. Oh. Nyanyi juga enak, suaranya Suaranya bagus. bagus juga ya? Suaranya bagus juga. Mukanya kayak vampir ya, jadi Pas lagi tanggal aja giginya satu persatu. Akibat pergaulan bebas itu. Dan keren banget dia bikin lagu. Tuh. Nah, lu nggak pernah bikin lagu sama Kodil Bang aja Bang? ada di situ tuh. Ada tuh. Cakep ya sebenarnya mukanya, Cing ya. Iya. Coba sekali lu bayangin sekali mukanya. Lagunya coba lagunya Tulus. Wah, lagunya keren banget. Ari Lasso Tulus. Ari Lasso. Coba. Ini lagu terkenal banget. Ini dari Bang Kodil ya. Iya. Coba dengerin. Ketika gitu kan. Iya. Dirimu sedang dilanda asmara. Mana? Ya. Ya. Itu tadi belum lo nyalain. Iya. Nah. Dilanda asmara, kau lakukan hal gila.
Ini ciptaan dari Bang Kodil itu temen apa sih Cing sama Cing Abdel? Di SK dulu dia. Oh iya, komposer, Kodil. Dedi namanya, Dedi. Dedi Kurniadi. BNI bang ya. Apa? BNI, bangnya dia BNI. Tahu semua. Gila. Dan lu Ahmad Dhani banget, Cing. Iya, gue kalau gitu gue ngerasa kayaknya gue sama Ahmad Dhani danian gue deh. Fashionnya juga dong, Cing. Pakai sepatu bot gitu, Cing. Nah, itunya itu tuh. Permasalahannya kalau gue coba sesuatu yang baru, gue ngerasa nggak pantes. Jadi nggak nyaman. Tapi gitu. serem sih, Cing, kalau tiba-tiba begitu, Cing, kayak kenapa Cing Abdel Kenapa ya? nih Tiba-tiba. orangnya? Iya. Apa yang mau ngebekasin apa gimana? Mau mati. Meninggalkan memori buat kita-kita. Ngebekas. Iya. Tapi menurut gua penting sih, Cing, punya role Penting model. sih. Penting Nggak, banget. cuman bukan nggak perlu satu orang kalau gue ya. Iya, Nggak benar. perlu satu orang dan akhirnya meniru semua apa yang dia itu lakukan. Yes. Kan kita juga tidak ada dalam kondisi yang sama. Iya. Sampaikan yang negatifnya, misalnya itu orang kita role model sama itu orang tapi dia pemabokan, akhirnya kita mabuk juga. Nggak usah, Kan jangan. Yang nggak sampai positif. segitu. Iya. Karena menurut gua sesimpel saat lu mengidolai seseorang itu akan menginspirasi lu, Cing. Iya. Kayak wah, gua suka nih sama dia nih. Pengen lah gua at least bisa ngikutin karirnya dia. Pemain bola lah. Pemain Iya. bola itu kan rata-rata mereka kan terinspirasi. Mereka punya role model. Iya. Mbappe. Cing ngikutin bola nggak? Tahu aja. Mbappe ada, Cing. Dia Iya. tuh ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Eh, Bisa jadi kayak begitu. Ada namanya Lamine Yamal ngefans sama Messi. Sekarang jagonya segitu. yang dimandiin sama Messi kan? Iya, dimandiin sama Messi. Iya. Di Kalimalang itu dimandiin. Makanya jadi dekil. Kalau gue jadi gede dekil. Orang lagi perlombaan gebuk bantal ya. Messi mandiin. Bang. Nah, maksud gue penting punya role model, Cing. Karena Iya. mereka adalah sosok yang akhirnya menginspirasi, akhirnya ngebuat kita untuk berani ngelakuin sesuatu gitu. Karena kita tahu, oh ini udah ada jalan sukses yang pernah ditempuh sama nih orang gitu. Iya. Ya, yang terpenting adalah kita mengikuti prosesnya. Meniru proses dia role Iya. model kita sampai di Iya. satu titik. Jangan cuma kepengen doang kayak Iya, dia. kepengen, tapi dicoba gitu. Nah, orang-orang kayak gini kan akhirnya bikin kita heran nih, gue nyobain deh, gue mau ikutin deh. Apa nih? Oh, ternyata tips-tips sukses. Ini role model gue dalam berbisnis. Tung Desem misalnya atau Iya. siapa gitu. Oh, Tung Desem Waringin. Iya. Dia jago main pingpong. Gue main pingpong sama dia kalah. Lo kalah sih. Gue pernah main pingpong sama dia. Lo nasihatin nggak kamu Hah? main? Enggak. Enggak dikasih motivasi gue. Dia ntar gue menang kalau. Jago Tung Desem. Oh, jago banget, Cing. Masih muda nggak sih, Cing? Udah hampir 60 kayaknya dia. Kalah lu, Cing, udah, Cing. Iya, dia jago. Dia Buset. kalah. Kalau yang udah 60 nih role model gue, Kak Seto. Hanya bisa parkour. Lari-lari. Manjat iya. genteng, Cing. Bisa Iya, manjat genteng makanya dia, Cing. gue bilang, ya Gue kemarin Allah. liat dia di genteng Indomart, gue nggak salah. Tapi kan dia kalau setiap posting tuh dia lari. Bener, naik sehat tangga. banget. Bener. Ya, lo juga belum tentu kuat itu Enggak, kayak enggak. gitu. Gue kalau Kaseto sih nyerah gue kalau disuruh adu bugar sama dia. Iya. Bener, itu bisa jadi role model tuh, Cing. Gimana caranya? Iya, Tapi umur itu segitu. tabungan dia dari muda. Gak bisa kita ikutin sekarang. Oh, iya sih. Bener, kesehatan itu Kesehatan. tabungan ya, Cing ya. Iya. Oh iya bener sih. Banyak yang udah telat kita kalau baru ngeliat, kayak dia nih enak nih tuanya gini. Tapi kita mudanya udah berantakan gimana? Dia emang bener dari Dari kapan-kapan muda. undang yuk. Kaseto. Iya, tapi nggak usah kelihatan dia di mana gitu. Ngapain diundang? Gitu. Belakang sini. Di belakang bangku. Dia setiap ulang tahun, Kaseto itu, dia nyamar jadi pemulung. Jalan aja tuh. Setiap tahun. Tapi kayaknya nggak jadi pemulung juga orang nggak ada yang nggak amat sih kayaknya, Cing. Iya paling nggak kelihatan bersih. Oh. Coba lihat Kaseto nyamar jadi pemulung. Kok lu tahu? Hah? Kok lu tahu? Kemana, Cing? Kena Iya, kembar. Seto sama Seti dia. Enggak Seti dong. Seno apa? Tiap ulang tahun dia jadi pemulung. Nggak percaya sih lu. Coba beritanya apa beritanya? Tuh. Curhat awal mula nih Awal jadi mula. pemulung. Jadi pemulung.
Niatnya mulia nggak sih? Mulia dia. Oh. Dia niatnya mulia, Mak. Terus atas dong judulnya apa, Phil? Judulnya. Curhat awal mula merantau ke Jakarta hingga ketemu Pak Kasur. Pak Kasur tahu nggak lo? Tahu, istrinya Bu Kasur kan, suami Bu Kasur. Suami Kan? Bu Kasur ya. Bu Kasur ya. Coba baca. Phil. Keliling jalanan dan menyambangi sebuah tempat pembuangan akhir TPA. Sejak menginjakkan kaki di Jakarta 54 tahun yang lalu tanpa bekal, tanpa tujuan, saya menggelandang dengan pekerjaan serabutan hingga tidur di tempat sampah. Oh dia ini ya kayak bukan mereka kayak mengenang gitu flashback agar dia tetap jejak gitu. Tapi kalau ini terus jadi berita berarti samaran Pak Kaseto nggak gagal. Bener. Dia sambil gendong. Iya, sambil gendong komo, gimana nggak tahu. Ganti-ganti apa maksudnya? Outfitnya tiap tahun. Nah, outfitnya gembel. Ini outfitnya. Hah? Oh, bajunya pokoknya campang-camping tapi ganti-ganti. Iya. Tapi unik ya, setiap orang pasti punya cara untuk agar dia tetap jejak. Ingat, nggak. Nah, ini tokoh-tokoh kayak gini sih, Cing, yang menurut gua harus, anak-anak muda juga harus tahu filosofinya, tujuannya apa, biar ya ternyata menginspirasi juga gitu. Tuh ulang tahun Kaseto bersama anak-anak di pemukiman orang kaya. Pemukiman orang kaya ngapain? Akhirnya dia yang disumbang. Disuruh manggung. Kisah ini tokoh inspiratif juga, Cing. Iyalah. Salah satu yang inspiratif juga ya. Kayak konsistennya dia terhadap dunia pendidikan anak-anak, konsistensinya. Kalau orang konsisten tuh hasilnya tuh pasti ada gitu. Kalau gue lihat nih dia konsisten. Ade Rai kan konsisten tuh. Bener. Dan dulu koker. Ya kokernya mah nggak usah dibilangin. Kayak gue baru tahu. Koker dia, dah. Emang iya. Tapi dia konsisten. Ada di dunia itu gitu. Dan dia konsisten juga bikin membagikan ilmunya. Iya benar. Iya. Ini banyak ya di Indonesia sebenarnya tokoh-tokoh. Setiap orang benar kata lu sih, Cing. Kita mengidolai banyak, harusnya lu ngidolain banyak hal biar lu bisa dapet perspektif yang beda, masalah-masalah yang beda. Dan bisa diterapkan sama kondisi kita gitu. Misalnya lo idolain seseorang terus tanda petik fanatik, mau ngikutin apa yang dijalaninnya. Misalnya ada orang yang rebel ya, terus lo mau terapkan di kondisi yang sekarang, yang emak lo galak, bapak lo galak, ya kagak bisa. Sama tatoan segala macam itu, ya belum tentu bisa juga diterapkan di kehidupan lo gitu. Ya menurut gue sih ya itu, makanya gue selain ninggalin kenangan ya pengen ada 1-2 hal yang anak-anak gue tuh bisa ambil gue sebagai contohnya lah yang baik gitu, apa gitu. Itu sih harapan gue gitu. Dan gue juga sering bilang sama anak-anak gue, nah kamu tuh wajib lo perlu suka sama seseorang, ngefans tuh nggak apa-apa. Karena siapa tahu aja kamu bisa jadi kayak dia. Nah itu hal paling gampang tuh. Iya. Tapi apakah kita jadi nggak terbebani sih? Kalau gue sih ngerasain gue suka terbebani ya. Dengan keinginan gue untuk supaya anak gue ini bangga nih ngeliat gue tuh. Akhirnya gue terbebani sendiri gitu, ngelakuin hal-hal yang nggak natural akhirnya gitu. Cuman supaya dilihat asik sama anak, sehingga gue akhirnya tidak natural. Memang gimana cara kita ngebawainnya ke anak sih, supaya anak itu bisa ngelihat kita tuh beneran ininya. Kayaknya anak lebih bisa ngerasain juga deh kita tulus atau enggak ngelakuin sesuatunya gitu kan. Nah mungkin itu yang akan terekam. Jadi kita harus latih terus. Bener. Harus cari caranya sih, Cing. Iya. Harus create momennya. Nah makanya maksud gue gini, ya mungkin anak-anak gue nggak pernah lihat di hari-hari biasa karena udah terlalu biasa. Kayak gue kerja, gue masak udah biasa lah. Nah mungkin mesti di-create momen sesuatu. Ya yang diinget tuh momennya gitu. Nah saat momennya udah diinget, konten-konten di dalamnya otomatis juga jadi diinget gitu. Iya. Nah jadi yang berusaha gue create adalah sebanyak mungkin
momen-momen lah sama mereka yang nggak biasa lah gitu. Kayak makanya waktu gue mau ajak camping, gue ngeliat tuh, wah kalau camping tuh bagus juga sebenarnya buat perkembangan anak. Satu yang gue tahu gitu kan. Kedua gue ajak tuh, mau nggak camping? Mau bah gitu. Benar mau yuk kita camping di mana, kita pilih tempatnya di mana yuk. Nah tujuan gue sebenarnya satu, kita creating moment, siapa tahu dia ada hal-hal yang baik yang bisa mereka ambil dari gue gitu. Iya. Ya, namanya kita juga orang tua juga harus belajar. Lagi gitu. belajar bener. Jadi ya coba aja semua. Bener, coba aja selama lo tahu tujuannya apa. Bener kata lo tuh kalau kita tujuannya, biar gue dianggap keren nih, biar gue apa nih sama anak gua nih, ya itu kadang-kadang jadi nggak natural ya, Cing. Natural, ya ngebebanin kita. Jadi kebebanin kan. Iya, nah, makanya gimana tujuannya kalau gua sih creating moment sih sama mereka. Iya. Lo kapan emang mau ke ini? Tanggal 16, 17, 18. Sebenarnya menghindari lomba di komplek gua juga, Cing. Gua malas Ntar banget. ada lomba di sauna lagi. Di tempat ininya ada lomba lagi di tempat camping lo. Yang lagi di sini yuk kita lomba, lo nggak ikut nggak enak. Kejadian lagi. Anak gua tuh mau lomba lagi kalau ada Buya katanya. Tai. Hadiahnya langsung dan jelas. Dion juga sama tuh. Apa? Dia mau lomba kalau ada Ceng Abdel. Ntar di Dufan kita Dufan ya? bikin. Dufan itu mau barter. Gue podcast di sana. Oh, sama siapa? Podcast apa? Podcast dia. Podcast dia ya, Man. Podcast Dufan. Podcast Dufan. Di barter sama segini, gua 50 bisa nggak? Bisa 50. Ya udah 50 orang. Berangkat dari puncak sampai Ciawi pulangnya mencar-mencar pada mencret. Nah, di ini mencret loh. Siapa? Di Prancis. Siapa? Inian apa atlet-atlet triathlon. Oh. Kena E. coli juga. Ini makan korndok yang di puncak Hingga kali ya? dia berenang di sungai situ. Oh. Kena E. coli. Ya Allah. Iya. Emang mencret tuh udah wabah mencret dunia. Wah, waktu habis katanya. Ya, makanya sekali lagi nih guys, kita punya role model penting. Menurut gua. Iya. Agar menginspirasi. Iya. Nah, yang kedua adalah tapi ya dipilih-pilih juga gitu Iya. ya, Cing ya. Jadi dilihat mana yang lo mau ambil, sisi mana yang akan lo Iya. contoh gitu. Jangan semuanya lo contoh karena tempatnya juga pasti berbeda gitu. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa jadi role model yang baik buat Buat keluarga anak. kita. Iya, itu yang paling oke. Itu yang lagi gue belajar. Gue kadang-kadang gitu, Cing, kayak misalnya ya gue masih bandel dikit lah, masih minum gitu ya. Hanya kalau begini terus nggak pantas gue jadi role model anak gue. Coba deh kurangin Nah, gitu. cakep loh. Gitu. Cakep Walaupun lah. susah sih sebenarnya, tapi cobalah. Bisa lo ke puncak? Iya sih, 3 hari sober tuh gue. Ya, bisa itu. Iya bisa sih. Tapi pulang ya mencret. Minum juga dia mati tuh baterai. Ini kan poli, dia bakteri. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican.